Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan belajar fisika bersama. Setelah kemarin kita sudah belajar tentang GLB dan GLBB, GLB dan juga GLBB. Untuk kali ini kita nanti akan belajar tentang gerak vertikal. Nah, di GLB dan GLBB kemarin geraknya itu gerak horizontal. Nah, sekarang kita geraknya gerak vertikal, ke atas dan ke bawah. Kalau ini kan kemarin lurus, gerak lurusnya dia lintasannya horizontal. Nah, sekarang ketika di GLB kemarin, rumusan matematisnya hanya satu, S sama dengan V dikalikan dengan T. Nah, di gerak vertikal ini, nanti itu rumusan matematisnya sama persis dengan GLBB. Nah, cuma bedanya, ada beberapa nanti saya akan jelaskan. Nah, saya tuliskan lagi rumusan matematis untuk GLBB. Kemarin ada 3 ya, VT sama dengan V0 plus A dikalikan dengan T, S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat, kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Nah, sekarang kita lihat. Ketika ini gerakannya gerak vertikal bisa ke atas bisa ke bawah. Saya misalkan ini ada sebuah batu, bola atau batu, bola saja. Kemudian ini tanah. Ketika batu itu jatuh atau bergerak dari atas ke bawah seperti ini. Nah, maka lintasannya itu adalah ini, sejauh ini. Berarti ini adalah lintasannya. Nah, kalau kemarin ini S itu berupa jarak atau perpindahan begitu ya, berarti ini jaraknya adalah ini. Nanti kalau di gerak vertikal, maka S-nya itu simbolnya nanti dirubah menjadi H. Kenapa H? Karena ini ketinggian. Dari kata height, itu kan tinggi kan? Height. Nanti dirubah jadi S. Kemudian yang berubah lagi adalah A. A itu apa sih? A itu adalah percepatan. Akselerasi percepatan. Karena ini dia vertikal, berarti sebenarnya ada percepatan yang selalu ada dimanapun dia kita berdiri atau kita berada, yaitu adalah percepatan gravitasi yang arahnya selalu menuju ke pusat bumi. Nah, seperti ini ketika ini bola ini saya lepaskan, saya pegang kemudian saya lepaskan, otomatis dia akan jatuh ke bawah karena ada gravitasi A. Nah, nanti ada dua. Ketika ini bola dilempar ke atas, maka A-nya itu sama dengan min G. Kenapa min G? Karena berlawanan dengan gravitasi. Karena gravitasi arahnya ke bawah. Nah, sedangkan kalau bola itu dilempar ke bawah, nanti A-nya sama dengan G. Ya, betul. Untuk T waktu tetap besarannya, kemudian VT kecepatan akhir tetap, V0 juga tetap. Jadi yang berubah hanya yang S dan A. Nah, ini berubah. S nanti menjadi H, A nanti berubah menjadi G, gravitasi. Nah, oke, kita lanjutkan ke gerak vertikal sekarang. Iya. Gerak vertikal. Yang pertama ada gerak vertikal ke bawah. Ke bawah. Biar bagus tulisannya, ke bawah. Yang kedua ada gerak jatuh bebas. Yang ketiga ada gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas. Oke. Nah, gerak vertikal ke bawah biasanya disebut dengan GVB. Gerak jatuh bebas adalah GJB. Gerak vertikal ke atas itu biasanya disebut dengan GV. Nah, yuk kita mulai. Ketika ini gerak vertikal ke bawah, posisinya bagaimana? Nah, ini ada sebuah bola.
Ini tanah ya. Ketika itu bola jatuh sampai ke tanah, berarti posisi awalnya ada di atas, posisi akhirnya ada di bawah. Itu adalah gerak vertikal ke bawah. Nah, gerak jatuh bebas juga sama. Gerak jatuh bebas yang namanya jatuh itu berarti dari atas ke bawah. Sama. Dari atas ke bawah. Sedangkan GVA, gerak vertikal atas, berarti posisinya nah, bagus. Berarti bola itu di bawah, kemudian dia dilempar ke atas. Nah, bedanya apa ini GVB dengan GJB? Kalau GVB gerak vertikal ke bawah, dia ada kecepatan awal. Dia memiliki kecepatan awal. V0-nya tidak sama dengan 0. Kalau GJB, V0-nya itu nanti sama dengan 0. Berarti dia tidak memiliki kecepatan awal. Contohnya, ketika gerak vertikal ke bawah, itu seperti mendribble bola basket. Berarti kita akan menekan bola basket itu ke bawah. Jadi, ada kecepatan awal. Berarti ketika kita tekan, berarti kita sama juga dengan mendorong, berarti ada kecepatan awalnya. Kalau GJB itu seperti pohon kelapa yang jatuh dari buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Berarti buahnya kan awalnya diam. Kalau diam itu berarti kecepatannya 0. Nah, di situ bedanya. Kalau di GVB itu V0-nya tidak sama dengan 0, berarti sudah ada kecepatan awalnya. Kalau GJB, kecepatan awalnya 0. Seperti buah yang jatuh dari pohonnya. Kalau ini seperti orang yang mendribble bola basket, gitu ya. Berarti ada penekanan sehingga ada kecepatan awal. Nah, selain itu sama, di sini ada VT, di sini juga ada VT. Kalau di sini VT, ini V0. Nanti saya jelaskan sendiri yang gerak vertikal ke atas. Sekarang yang gerak vertikal ke bawah dan gerak jatuh bebas. Nah, ada VT, kemudian A sama dengan G. Kenapa G? Karena dia searah dengan gravitasi, jadi di bernilai positif. Ini juga sama, A sama dengan G bernilai positif. S sama dengan H. S sama dengan H. Nah, berarti rumus matematisnya apa ini? Rumus matematisnya, kita mulai dari sini ya. VT, berarti ada VT. Kemudian V0-nya sama dengan ya. V0, ini V0, berarti ada V0. Plus, karena ini A-nya berubah menjadi G, menjadi G kali T. Nah, sekarang yang kedua. S berubah menjadi H, berarti H sama dengan V0T plus setengah. Ini A berarti berubah menjadi G T kuadrat. Nah, yang terakhir VT kuadrat V0 kuadrat plus 2. Ini A berarti berubah menjadi G. Nah, kita sudah dapat rumusan matematis dari gerak vertikal ke bawah. Ternyata mudah ya. Berarti kunci utama di gerak lurus ini adalah di sini. Di GLBB kita harus hafal ini ya. Nanti kita bisa membuat persamaan matematis untuk GVB, GJB, dan GVA. Sekarang untuk GJB, matematisnya apa? Di sini ada VT, tulis VT. Oh, ternyata V0-nya 0, ini 0. Berarti nggak usah ditulis. Berarti A, ini A berubah menjadi G. Berarti G kali T. Nah, itu. Sekarang yang kedua, ini H, tulis H. H ya. V0-nya berarti 0, 0 kali T itu 0, berarti tidak usah ditulis. Tinggal setengah, A-nya itu G, ya ditulis G, kemudian T kuadrat. Yang terakhir berarti VT kuadrat, V0-nya itu 0 berarti tidak usah ditulis. 2 kali G kali H, atau VT bisa saya tulis, ini kuadrat, buang kuadrat di akar 2. Ini yang sering keluar ya rumusan ini. Nah, kita sudah tahu bedanya. Rumusan matematisnya berbeda hanya karena V0-nya yang berbeda. Sekarang GVA. Ketika kita melempar bola ke atas, berarti V0-nya ini tidak sama dengan 0. Karena harus ada lemparan, ada tolakan. Nah, ketika sampai ke bawah, berarti VT-nya ini habis. 0. Setelah habis, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bola ini, setelah habis itu ya, bola ini akan turun, jatuh ke bawah. Nah, sampai sini dia. Nah, ketika jatuh ke bawah ini nanti dia berlaku apa? Ketika dia jatuh ke bawah ini, dia akan berlaku
GJB. Apa itu GJB? Gerak jatuh bebas. Nah, sekarang bagaimana rumusan matematis GVA? Karena ini V0-nya yang 0, kita tulis di sini. Maaf, karena VT-nya yang 0, kita tulis ya. VT sama dengan V0 plus A kali T. Saya tulis dulu yang ini. Ini 0, ini V0. A-nya, karena ini dia bergerak ke atas, berarti A-nya min G. Kenapa min? Karena berlawanan dengan gravitasi. Berarti saya tulis min G. Nah, ini min ketika saya pindah ruas menjadi betul, menjadi positif, berarti V0 sama dengan GT. Nah, kita dapat. Sekarang yang kedua, ketika kita mencari H, ini ya, S ini berarti H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Nah, karena yang VT-nya yang 0, di sini tidak ada VT. Kemudian yang terakhir, ini ada VT lagi. Berarti 0 kuadrat, kita tulis saja rumusnya, VT kuadrat, V0 kuadrat plus 2AS. Berarti menjadi apa? 0. Ini ada, ini minus, plus dulu tidak apa-apa, karena A-nya itu tadi berlawanan, berarti minus G. Nah, plus dengan min menang min, berarti persamaan ini bisa saya tulis V0 kuadrat sama dengan min tak pindah ruas menjadi plus 2G. Nah, kita sudah dapat. Ini adalah rumusan matematis untuk gerak vertikal ke bawah. Ini adalah rumusan matematis untuk gerak jatuh bebas. Ini adalah rumusan matematis untuk gerak vertikal ke atas. Nah, sudah tahu bedanya ya antara gerak vertikal ke bawah, gerak jatuh bebas, dan gerak vertikal ke atas. Semuanya ini modal dasarnya adalah di GLBB. Oke, terima kasih.